Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana Alisa Salvadeinaga dari kelas 12 IPA 2 SMAK Syuradikara Ende. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan biologi dengan judul Pengaruh Faktor Luar Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman. Dan dari praktek ini adalah pertama, mengetahui pola atau tipe perkecambahan yang terjadi pada biji kacang tanah dan jagung. Yang kedua, mengetahui faktor luar apa saja yang mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan tanaman tersebut. Dan yang ketiga, dapat mencermati dan mengamati setiap perbedaan yang terjadi di antara kedua tanaman tersebut. Persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah gelas plastik yang sudah dilabeli dengan huruf A, B, dan C. Kemudian ada biji kacang tanah, ada biji jagung, kemudian air, dan kapas. Prosedur kerja yang pertama adalah rendam biji kacang tanah dan juga biji jagung. Dari proses perendaman ini, kita dapat mengetahui bibit dari biji kacang tanah dan juga biji jagung yang pantas untuk dijadikan praktek. Setelah perendaman ini, kita dapat mengetahui bibit yang baik dan pantas untuk dijadikan proses penelitian dan praktek rancangan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kita mengambil biji kacang tanah dan juga biji jagung yang telah tenggelam. Kita pisahkan yang mengapung dengan yang tenggelam. Begitupun dengan biji jagung, kita pisahkan biji-biji yang mengapung dari biji yang tenggelam. Lalu kita pindahkan ke dalam gelas plastik. Baik, setelah dipindahkan ke dalam gelas plastik, kita tuang dengan air direndam semalaman. Kita letakkan kapas di setiap gelas plastik. Kapas yang sudah dimasukkan ke dalam gelas-gelas plastik, kemudian dibasahi dengan air. Setiap kapas dibasahi dengan air di setiap gelas plastik, kemudian kita masukkan jagung tua biasa ke dalam gelas plastik yang sudah tertera. Setiap biji diletakkan sebanyak 10 biji. Kita bisa lihat sekarang bahwa setiap biji sudah berada di dalam masing-masing gelas plastik. Ya, kita mengambil setiap gelas A untuk ditaruh di luar ruangan dan disiram setiap hari. Lalu kita mengambil setiap gelas B, kemudian ditaruh di luar ruangan, namun tidak disirami dengan air setiap hari.
Kemudian yang terakhir, kita letakkan setiap gelas C di dalam ruangan dan disirami dengan air setiap hari. Mari kita amati perubahan yang terjadi dari hari pertama sampai hari ke-14. Pada hari pertama, dapat dilihat bahwa belum ada tanda-tanda pertumbuhan di setiap gelas A, B, maupun gelas C. Pada hari kedua, dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan tinggi batang 3 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas A yang ditempatkan di luar ruangan dan disirami air setiap hari adalah 1,5 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi batang 4 biji jagung adalah 1 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Pada gelas B, ditempatkan di luar ruangan dan tidak disirami air setiap hari, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan pada biji kacang tanah, sedangkan pada biji jagung ada pertumbuhan, yakni rata-rata pertambahan tinggi batang 2 biji jagung adalah 0,5 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 3 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas C yang ditempatkan di dalam ruangan dan disirami air setiap hari adalah 1 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 4 biji jagung adalah 3 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Pada hari keempat, dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan tinggi batang 5 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas A yang ditempatkan di luar ruangan dan disirami setiap hari adalah 2,5 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi batang 6 biji jagung adalah 2 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Pada gelas B yang ditempatkan di luar ruangan dan tidak disirami air setiap hari, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan pada biji kacang tanah. Sedangkan pada biji jagung ada pertumbuhan, yaitu rata-rata pertambahan tinggi batang 4 biji jagung adalah 1,5 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 7 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas C yang ditempatkan di dalam ruangan dan disirami air setiap hari adalah 1,5 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 9 biji jagung adalah 4 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Pada hari ke-6, dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan tinggi batang 6 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas A yang ditempatkan di luar ruangan dan disirami setiap hari adalah 3 cm, jumlah cabang 2, dan jumlah daun 2. Rata-rata pertambahan tinggi batang 6 biji jagung adalah 2 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Pada gelas B yang ditempatkan di luar ruangan dan tidak disirami air setiap hari, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan pada biji kacang tanah. Sedangkan pada biji jagung ada pertumbuhan, yaitu rata-rata pertambahan tinggi batang 4
4 biji jagung adalah 1,8 cm, jumlah cabang 1 dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 6 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas C yang ditempatkan di dalam ruangan dan disirami air setiap hari adalah 1 cm, jumlah cabang 0 dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 10 biji jagung adalah 8 cm, jumlah cabang 1, jumlah daun 1. Pada hari ke-8 dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan tinggi batang 6 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas A yang ditempatkan di luar ruangan dan disirami air setiap hari adalah 3,5 cm, jumlah cabang 2 dan jumlah daun 2. Rata-rata pertambahan tinggi batang 6 biji jagung adalah 3 cm, jumlah cabang 0 dan jumlah daun 0. Pada gelas B yang ditempatkan di luar ruangan dan tidak disirami air setiap hari, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan pada biji kacang tanah. Sedangkan pada biji jagung ada pertumbuhan, yaitu rata-rata pertambahan tinggi batang 4 biji jagung adalah 2 cm, jumlah cabang 1 dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 6 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas C yang ditempatkan di dalam ruangan dan disirami air setiap hari adalah 2 cm, jumlah cabang 0 dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 10 biji jagung adalah 10 cm, jumlah cabang 2 dan jumlah daun 2. Pada hari ke-10, dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan tinggi 6 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas A yang ditempatkan di luar ruangan dan disirami air setiap hari adalah 4 cm, jumlah cabang 2 dan jumlah daun 3. Rata-rata pertambahan tinggi batang 6 biji jagung adalah 3,5 cm, jumlah cabang 0 dan jumlah daun 0. Pada gelas B yang ditempatkan di luar ruangan dan tidak disirami setiap hari, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan pada biji kacang tanah. Sedangkan pada biji jagung ada pertumbuhan, yaitu rata-rata pertambahan tinggi 4 biji jagung adalah 2 cm, jumlah cabang 1, jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 6 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas C yang ditempatkan di dalam ruangan dan disirami air setiap hari adalah 3 cm, jumlah cabang 0 dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 10 biji jagung adalah 15 cm, jumlah cabang 3, jumlah daun 3. Pada hari ke-12, dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan tinggi batang 8 biji kacang tanah adalah 4 cm, jumlah cabang 2, jumlah daun 3. Rata-rata pertambahan tinggi 6 biji jagung adalah 4 cm, jumlah cabang 0 dan jumlah daun 0. Pada gelas B yang ditempatkan di luar ruangan dan tidak disirami setiap hari, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan pada biji kacang tanah. Sedangkan pada biji jagung ada pertumbuhan,
yaitu rata-rata pertambahan tinggi batang 4 biji jagung adalah 2,5 cm, jumlah cabang 1, dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 6 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas C yang ditempatkan di dalam ruangan dan disirami air setiap hari adalah 3 cm, jumlah cabang 0, jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 10 biji jagung adalah 28 cm, jumlah cabang 3, jumlah daun 3. Pada hari ke-14 dapat dilihat bahwa rata-rata pertambahan tinggi batang 8 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas A yang ditempatkan di luar ruangan dan disirami air setiap hari adalah 4 cm, jumlah cabang 2, jumlah daun 3. Rata-rata pertambahan tinggi batang 6 biji jagung adalah 4,2 cm, jumlah cabang 0, jumlah daun 0. Pada gelas B yang ditempatkan di luar ruangan dan tidak disirami air setiap hari, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan pada biji kacang tanah. Sedangkan pada biji jagung ada pertumbuhan, yaitu rata-rata pertambahan tinggi batang 4 biji jagung adalah 2,5 cm, jumlah cabang 1, jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 6 biji kacang tanah yang tumbuh di gelas C yang ditempatkan di dalam ruangan dan disirami air setiap hari adalah 3,2 cm, jumlah cabang 0, dan jumlah daun 0. Rata-rata pertambahan tinggi 10 biji jagung adalah 35 cm, jumlah cabang 4, jumlah daun 4. Selanjutnya, mari kita lihat tabel rangkuman percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berdasarkan data grafik, dapat dilihat bahwa jagung dan kacang tanah yang disiram setiap hari akan bertumbuh dengan baik. Sedangkan jagung dan kacang tanah yang tidak disiram setiap hari menggunakan air tidak akan tumbuh dengan baik. Hal ini dikarenakan air merupakan penyusun utama dari seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Oleh karena itu, pertumbuhan semua makhluk hidup, termasuk pertumbuhan tanaman, juga dipengaruhi dengan adanya air. Selanjutnya, jagung dan kacang tanah yang ditempatkan di tempat yang terang akan mendapat cahaya matahari yang cukup dan mengalami peristiwa fotosintesis yang baik dan dapat dibuktikan dengan batang yang lebih hijau, tebal, dan berdaun lebar karena terdapat klorofil. Sedangkan jagung dan kacang tanah yang ditempatkan di tempat yang gelap akan mengalami peristiwa etiolasi, yakni pertumbuhan tanaman di tempat yang gelap menjadi lebih cepat dan tinggi, namun lebih pucat karena kekurangan klorofil, lebih tipis, rapuh, berdaun kecil, dan jika terus terjadi akan menyebabkan kematian pada tanaman. Hal ini berarti cahaya matahari menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berdasarkan data grafik tersebut, diperoleh bahwa kacang tanah dan jagung yang selalu disirami dengan air setiap hari memiliki jumlah cabang dan daun yang lebih banyak dibandingkan jagung dan kacang tanah yang tidak disirami dengan air setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa ada dan tidaknya jumlah cabang dan jumlah daun dipengaruhi dengan siklus penyiraman air. Pertanyaan pertama, mengapa pertumbuhan biji kacang tanah dan biji jagung di setiap gelas tampak berbeda? Pertanyaan kedua, faktor luar apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan biji kacang tanah dan biji jagung di setiap gelas A, B, dan C? Pertanyaan ketiga,
pola atau tipe perkecambahan apa yang terjadi di masing-masing tanaman biji kacang tanah dan juga biji jagung? Jawaban atas pertanyaan pertama, karena pertumbuhan biji kacang tanah dan biji jagung di setiap gelas mendapat perlakuan yang berbeda, dilihat dari penempatan setiap gelas A di luar ruangan dan disirami dengan air setiap hari, penempatan setiap gelas C di luar ruangan dan tidak disirami air setiap hari, dan penempatan setiap gelas C di dalam ruangan dan disirami air setiap hari. Jawaban atas pertanyaan nomor 2, faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan biji kacang tanah dan biji jagung adalah cahaya matahari, suhu, kelembapan, air, dan organisme seperti jamur dan ulat. Jawaban atas pertanyaan nomor 3, yakni biji kacang tanah merupakan tipe perkecambahan epigeal dan biji jagung merupakan tipe perkecambahan hipogeal. Berdasarkan percobaan yang sudah saya laksanakan, dapat disimpulkan bahwa biji kacang tanah dan biji jagung memiliki pola atau tipe perkecambahan yang berbeda, yakni biji kacang tanah tipe perkecambahan epigeal dan biji jagung tipe perkecambahan hipogeal. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan biji kacang tanah dan biji jagung, yang pertama cahaya matahari, yang kedua suhu, yang ketiga kelembapan, yang keempat air, dan yang kelima adalah organisme seperti jamur dan ulat. Sekian dan terima kasih.